UFO dan alien memang masih banyak menjadi misteri dan masih banyak dipertanyakan keberadaannya dan juga kebenarannya. Tetapi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan Tuhan tidak hanya menciptakan kita, maka sangat besar kemungkinannya bahwa Tuhan juga menciptakan makhluk di luar angkasa sana. Dan seperti halnya manusia yang melakukan eksplor terhadap keberadaan mereka, tidak menutup kemungkinan juga bahwa makhluk di luar angkasa sana juga melakukan eksplor ke dunia kita. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini saya akan beberkan apa yang terjadi di Brazil pada tanggal 20 Januari pada tahun 1996 lalu, di mana Brazil mendapat perhatian khusus oleh NASA Amerika Serikat atas fenomena ini. Karena UFO dan beberapa alien yang masih hidup telah mendarat di Brazil pada tanggal 20 Januari pada tahun 1996 lalu. Tepatnya di kota yang bernama Varginha, Provinsi Minas Gerais di negara Brazil. Kebenaran ini tidak lagi diragukan karena momen itu disaksikan oleh seluruh warga kota tersebut. Bukan hanya satu atau dua orang yang menyaksikan fenomena tersebut. Pada malam tanggal 20 Januari, awalnya ada seorang yang mengemudi di jalan raya dan melihat seperti submarin yang bercahaya terbang di atas awan, tetapi tidak menimbulkan suara dan hanya mengeluarkan asap yang tebal. Sopirnya itu yang kebetulan dia juga seorang pilot dan dia tahu tentang aircraft. Dia pikir pesawat ini sedang mengalami kerusakan dan ia berusaha melakukan landasan darurat, maka dia berniat untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Sopir dan beberapa penumpang di mobil tersebut berusaha mengikuti arah kemana benda itu akan mendarat. Tetapi setelah dia memutuskan untuk berhenti dan berjalan kaki ke arah cahaya benda itu, ternyata di sana telah ada puluhan anggota militer kelas atas yang bersenjata lengkap dengan seragamnya. Dan dia bilang para militer ini sedang memungut benda serpihan seperti pecahan dari awak aircraft. Tetapi ketika para militer ini tahu jika ada orang lain mendekati rombongan mereka, mereka langsung mengusirnya dan meminta mereka untuk menjauh dari tempat tersebut. Dan memintanya agar tidak mengatakan kepada publik tentang apa yang baru saja dia lihat. Di sisi lain pada malam 20 Januari itu, di sebuah pertanian sekeluarga dibangunkan oleh suara ternaknya yang berhamburan dan ketakutan. Tepatnya pada jam 1 malam, mereka terbangun dan memutuskan untuk melihat keluar apa yang sedang terjadi dengan ternaknya. Ternyata yang pertama melihat seperti submarin terbang di awan itu adalah seorang wanita rumah tangga yang bernama Orlina de Freitas. Karena dia merasa ada yang aneh tentang benda itu, lalu ia memanggil suaminya yang bernama Eurico untuk keluar bersamanya. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lihat itu seperti submarin metal silver dan bercahaya terang tetapi tidak menimbulkan suara dan mengeluarkan asap yang tebal. Lebih dari 40 menit mereka memandangi benda tersebut dari luar rumah mereka dan benda itu turun secara perlahan. Tetapi mereka tidak tahu pasti di mana benda itu mendarat. Keesokan harinya, anggota pemadam kebakaran, militer kelas atas, bahkan ada pasukan dari ahli ufologi Brazil juga ikut dalam kelompok tersebut dan menyebar ke seluruh sudut kota Varginha. Warga sekitar di sana dibuat kebingungan dengan pergerakan para kelompok militer ini. Dan tidak lama kemudian, truk ESA, yaitu truk milik militer Air Force, datang ke sebuah semak-semak. Warga yang semakin penasaran, mereka pun berbondong-bondong ingin mengetahui apa yang terjadi.
Tetapi lagi-lagi para militer ini menghadang para warga agar menjauh dari pergerakan mereka. Setelah itu warga mendengar 2 tembakan di semak-semak itu, lalu para militer keluar dari semak-semak tersebut dengan membawa 2 kantong besar untuk dimasukkan ke truk Esa. Tetapi menurut banyak saksi bahwa salah satu kantong itu masih bergerak dan yang satunya tidak. Masih di hari yang sama, tanggal 20 Januari, sekitar jam 3 sore, momen ini lebih penting lagi. Karena ada 3 anak remaja perempuan, yaitu Katia Andrade Xavier yang berusia 22 tahun, dan 2 kakak beradik yang bernama Liliana de Fatima Silva yang berusia 16 tahun, dan Valguira Aparecida Silva yang berusia 14 tahun. Ketiga anak ini adalah saksi pertama yang melihat makhluk luar angkasa itu, yang kini populer disebut dengan makhluk ET Jivajinya. Ketika wanita ini mau melakukan perjalanan pulang, hari itu mereka mengambil jalan pintas melalui jalan setapak. Pada waktu itu masih banyak tanah kosong di sekitaran kota tersebut. Ketika mereka melewati salah satu semak-semak tanah kosong di pinggir bengkel, di sana awalnya Katia berteriak histeris. Dan ketika yang lainnya juga melihat ke arah yang Katia lihat, di sana itu mereka melihat makhluk aneh yang sepertinya sedang ketakutan dan berusaha untuk bersembunyi. Melihat wanita itu menjerit, makhluk itu juga menoleh ke arah mereka. Mereka mengatakan bahwa makhluk itu memiliki 2 kaki yang besar, 2 tangan, tetapi kulitnya berwarna coklat dan mengkilat. Dengan kepalanya memiliki 3 tanduk pendek dan matanya keluar dengan warna merah. Mereka berhenti beberapa menit untuk memastikan apa yang mereka lihat. Dan mereka meyakini bahwa itu bukan manusia atau hewan yang semestinya. Setelah beberapa menit melihat makhluk itu tidak juga pergi, maka wanita-wanita ini memutuskan untuk pulang dan segera menceritakan kepada keluarga mereka. 25 menit kemudian, warga sekitar ingin memastikan apa yang dilihat anak tersebut dan pergi ke semak-semak di mana makhluk itu duduk dan bersembunyi. Sesampainya di sana, mereka sudah tidak menemukan apa-apa. Tetapi mereka menemukan bekas banyak sepatu dan bau yang sangat menyengat. Kemudian toko bengkel di sekitar tempat itu mengatakan bahwa beberapa menit sebelum mereka datang, mobil pemadam kebakaran dan beberapa anggota militer telah mengambil makhluk itu dan dimasukkannya ke dalam sebuah box. Beberapa hari kemudian, keluarga wanita-wanita ini didatangi oleh orang yang berpakaian serba hitam dengan menggunakan topi dan berbadan seperti layaknya militer dan menawarkan kepada mereka sejumlah uang untuk tidak menyebarkan berita apa yang mereka lihat dan menyuruh mereka untuk mengubah ceritanya. Tidak diketahui identitas orang yang mendatangi mereka. Namun di sini dikenal sebagai MEB atau Man in Black, yaitu sebuah agen dari Amerika Serikat di mana ditugaskan untuk mengontrol informasi tentang alien. Dan beberapa waktu kemudian orang hitam ini datang ke area tersebut dan menawarkan sejumlah uang kembali kepada para saksi yang melihat makhluk itu. Semua warga serentak menolak tawaran tersebut dan menginginkan kotanya menjadi ikon atas kedatangan makhluk astral tersebut. Dan akhirnya sampai saat ini di seluruh penjuru kota Vahjinya itu dibuatnya ikon island dan UFO. Sampai jam 6 sore hari itu, menurut warga di sana, kota Vahjinya diguyur hujan yang sangat lebat. Tetapi itu tidak menghentikan truk militer untuk melakukan patroli dengan jendela mobil terbuka. Mereka seperti sedang melakukan suatu pencarian yang sangat penting. Beberapa militer mengatakan kepada keluarganya saat pulang berganti pakaian bahwa mereka sedang diberi tugas penting hingga kemungkinan mereka akan pulang larut malam. Sore itu juga seorang polisi yang bernama Marco Eli Keresi
juga ditugaskan untuk berpatroli di jalan. Tetapi di tengah jalan mobilnya menabrak seekor binatang, tetapi dia tidak tahu binatang apa itu. Dia mengambil binatang aneh itu tanpa menggunakan sarung tangan atau pelindung. Langsung dia masukkan ke dalam mobilnya dan dibawa ke rumah sakit di Fahjinya. Karena di rumah sakit itu juga terdapat layanan bagi binatang. Ketika dia sampai di rumah sakit itu, militer sudah memenuhi rumah sakit itu, dan militer di sana mengatakan untuk membawa makhluk binatang aneh itu ke sebuah ruangan yang telah disediakan, dan mengatakan kepadanya untuk segera meninggalkan rumah sakit tersebut. Menurut beberapa saksi yang ada di dalam rumah sakit itu, militer ESA Air Force ini sangat ketat melakukan penjagaan di sana. Dan akhirnya dalam sebuah box yang tidak diketahui apa isinya, dan kemungkinan dokter di sana sudah diberitahu agar tidak mengatakan kepada publik. Tetapi banyak orang yang melihat jika militer ESA ini mengambil box tersebut untuk dipindahkan dari hospital regional ke rumah sakit lainnya yang bernama Hospital Humanitas. Dan dari sekitar Hospital Humanitas, beberapa militer juga melakukan penjagaan ketat terhadap tempat itu. Bahkan tempat itu diisolasi selama 2 hari. Beberapa reporter dan awak media yang berusaha untuk mencari informasi yang terjadi di kota tersebut, dia meminta keterangan dari militer satu dan lainnya, tetapi mereka ini memberikan pernyataan yang berbeda. Dan terlihat jelas jika mereka menyembunyikan sesuatu dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka katakan. Dan masih ingat dengan Marco, polisi militer yang mengambil binatang aneh itu, yang saat itu dia berusia 23 tahun. Kata keluarganya setelah kejadian tanggal 20 Januari itu, dirinya tiba-tiba jatuh sakit. Dan dia sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit, tetapi keadaannya tidak membaik, dan akhirnya dia meninggal pada tanggal 15 Februari. Dia meninggal di rumah sakit dengan disease yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dia juga sempat dibawa ke kedua hospital untuk menyelamatkannya, tetapi kata dokter, bakteri atau virus yang ada dalam dirinya itu terlalu ganas. Dan kemungkinan itu dikarenakan oleh bakteri dari makhluk luar angkasa itu karena dia melakukan kontak tanpa perlindungan. Tidak seperti para militer lainnya yang memang sudah diberi arahan untuk menggunakan baju juga pelindung. Dalam tubuh Marco juga terdapat cakaran di lengan kirinya oleh makhluk tersebut. Dan sebelum meninggal, Marco mengatakan kepada keluarganya jika dirinya ditugaskan untuk mengambil makhluk yang dimana dilihat oleh 3 wanita itu. Dan cakaran di lengannya tersebut didapat dari makhluk alien dan bukan dari binatang yang ditabraknya. Menurut keluarga Marco, petinggi militer meminta tubuh Marco untuk dilakukan otopsi dan diambil beberapa organ tubuhnya untuk dilakukan analisis di laboratorium. Tetapi anehnya, sertifikat kematiannya dinyatakan bahwa dia meninggal karena infeksi urin. Tetapi keluarganya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebulan kemudian setelah berita menghebohkan warga di Fahjinya, sepertinya mereka mulai tenang dengan isu tersebut. Tetapi ceritanya belum berakhir. Kita berpindah ke kebun binatang di tempat tersebut, di mana dari bulan Februari sampai bulan April, beberapa binatang yang berada di kebun binatang itu mati secara bergiliran dengan ciri-ciri simptom yang sama antara binatang satu sama lainnya. Setelah dilakukan penelitian atas kasus kematian binatang-binatang itu, pihak laboratorium tidak mau membuka hasil labnya ke publik. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka terkena virus yang langka. Dengan simptom pada binatang itu, perut yang menghitam dan usus yang mengering. Dan di area kebun binatang itu ada sebuah tempat untuk melakukan sebuah acara atau event pertemuan. Di suatu malam di tempat itu diadakan sebuah pesta pertemuan dan manajer dari kebun binatang itu
yang bernama Teresia Gallo keluar dari ruangan pesta untuk menghisap rokok di teras dekat kolam buaya. Ketika menengok ke sebelah kiri pagar dari tempat dia berdiri, dia melihat sosok makhluk yang berkulit coklat mengkilat dengan kepala memiliki 3 tanduk pendek dan mata menonjol keluar dan berwarna merah. Saat itu dia sama sekali tidak berpikir yang aneh-aneh. Juga kehadiran makhluk itu tidak mengejutkan dirinya. Beberapa menit mereka ini saling bertatap muka, tetapi tidak ada kata-kata. Setelah dia menghabiskan rokoknya, dia melihat makhluk ini menjauh dari tempat itu dan menuju ke area kolam buaya. Menurut cocologi yang dicocok-cocokkan, netizen dan warga biasa di sini juga memiliki teknik seperti di Indonesia pada umumnya. Jika tidak mendapat informasi yang formal, ya mereka menggunakan teknik cocologi. Dan menurut mereka, makhluk luar angkasa ini sepertinya menyerupai makhluk amfibi. Karena melihat dari jenis kulitnya yang coklat mengkilat itu, sepertinya makhluk ini untuk melangsungkan hidupnya, mereka membutuhkan air atau lingkungan yang lembab. Dan kebetulan beberapa orang yang menemukan makhluk astral ini bertepatan di tempat-tempat yang ada airnya. Seperti di semak-semak di mana 3 wanita menemukan makhluk itu, di sana juga terdapat aliran sungai kecil. Dan bukti lainnya yang menguatkan cocologi ini, pada saat itu militer dari ibu kota Brasilia mengerahkan pasukan operasionalnya ke seluruh aliran sungai di pedesaan sekitar tempat terjatuhnya aircraft luar angkasa itu. Ini juga lebih menarik lagi, bahwa ada 2 orang yang melakukan penelitian tentang UFO dan dia sangat bersemangat untuk menemukan info-info yang jelas untuk penelitiannya itu. Dia lari ke sana kemari mencari informasi dan menggandeng beberapa reporter, juga memberikan opininya ke jurnalis dan sebagainya. Dia benar-benar ingin melakukan investigasi besar-besaran tentang UFO itu. Tetapi suatu hari dia mendapat undangan panggilan dari ESA militer. Dan setelah mereka menghadiri undangan tersebut, satu dari mereka mengatakan bahwa dia mengundurkan diri dari penelitian itu dan menutup kasusnya dan menarik mundur kata-katanya. Sedang yang satunya lagi, dia menghilang entah kemana. Menurut opini saya pribadi, makhluk ini tidak ada maksud untuk melakukan sesuatu yang membahayakan manusia. Karena pada saat mereka ditangkap dan dilihat secara tatap muka, mereka tidak melakukan penyerangan. Dan itu berarti mereka tidak mau ada kontak dengan manusia. Kemungkinan makhluk ini sedang melakukan analisis mereka, ya seperti manusia yang pergi ke planet lain untuk melakukan penelitiannya. Tetapi malangnya, aircraft dari alien ini terjadi masalah ketika melandas dan beberapa makhluknya jatuh berceceran di kota Fahjinya. Sedang awak kapal itu berhasil terbang lagi. Dan menurut beberapa informasi dari bawah, di mana Amerika Serikat memegang informasi tentang dunia luar angkasa, yang konon katanya sebelum UFO ini jatuh di Brazil, pihak Amerika Serikat sudah memberikan informasi bahwa akan adanya UFO yang memasuki area tersebut. Makanya saat malam di mana sopir yang sedang mengemudi mobil itu melihat jatuhnya aircraft, di sana sudah ada puluhan anggota militer lengkap. Dan laki-laki yang mau memberi uang kepada wanita yang melihat langsung makhluk itu untuk menutup mulutnya. Mereka ini adalah agen dari Amerika Serikat yang dikenalnya sebagai MIB. Tentang identitas MIB ini sangat-sangat menarik sekali. Jika Anda searching di Google atau searching di YouTube, MIB ini orang yang superpower, bahkan dia memiliki supranatural. Dan mereka ini otomatis akan mendatangi orang yang benar-benar melihat alien.
Dan setelah para militer membawa makhluk astral itu ke sebuah kota yang bernama Sampinhas, kemudian mereka semua dikirim ke Amerika Serikat. Nah, sekarang terserah kalian nih, percaya atau tidak. Saya di sini hanya menyampaikan sebuah informasi. Keputusan tetap ada di tangan Anda. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.